Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku kepada para sahabatku tercinta dimanapun Anda berada. Kita melanjutkan kembali episode tentang taubat yang ketiga. Sebelum kita melanjutkan, kita gemahkan dulu taubatnya Nabi Adam kepada Allah setelah makan buah khuldi. Bertaubat dari makan buah khuldi. Nabi Adam bertaubat dari kewujudan Adamnya di hatinya kembali ke wujudullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita lanjutkan kembali tentang babakan taubat di sisi Allah di dalam surat As-Surah ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi yuqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Artinya, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Jadi inti dari segala taubat itu adalah Allah lebih tahu dari apa yang kau lakukan daripada diri manusiamu sendiri. Itu artinya apa? Berarti itu artinya Allah sudah lebih wujud, Allah sudah lebih nyata, Allah sudah lebih kuasa daripada makhluknya, daripada manusianya, daripada segala sesuatunya.
Inilah tanda-tanda taubat yang diterima Allah. Jadi taubat diterima Allah, taubatan nasuha diterima oleh Allah tidak, dan diterimanya itu bisa kita rasakan, bisa kita saksikan. Meskipun kita mengucapkan Astaghfirullah, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim sejuta kali pun setiap harinya, bila di dalam hati kita merasa diri kita yang sanggup membaca Astaghfirullah, bila di dalam hati kita masih manusianya yang merasa bisa beristighfar, itu tandanya taubatnya belum diterima. Bila taubatnya belum diterima, ia berdosa terus. Apa maksudnya taubat yang diterima itu? Jadi taubat yang diterima itu manusianya sudah tak merasa wujud lagi. Manusianya sudah tak merasa hidup lagi. Manusianya sudah tak merasa berkuasa lagi. Manusianya sudah tak merasa bisa duduk lagi. Manusianya sudah merasa tak bisa berdiri lagi. Manusianya sudah tak bisa mandi sendiri. Manusianya sudah tak merasa bisa sholat sendiri. Manusianya sudah tak merasa bisa ibadah sendiri. Manusianya sudah tak merasa bisa mengemudi motor sendiri. Manusianya sudah tak merasa bisa memasak sendiri di dapur. Manusianya sudah tak merasa bisa ngapa-ngapain lagi kecuali dikuasakan oleh uripe Allah. Inilah tanda-tanda taubat yang diterima Allah. Karena apa? Meskipun tidak membaca istighfar, tapi hati sudah mengaplikasikan bahwa diri kita hanyalah makhluk yang diciptakan, bahwa diri kita hanyalah makhluk yang dipergerakkan, bahwa diri kita hanyalah makhluk yang diperjalankan oleh Allah, yang dihidupi oleh uripe Allah. Inilah tanda-tanda taubatan nasuha, tanda-tanda manusia sudah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inilah tanda-tanda manusia yang sudah Islam hatinya. Bukan Islam umbul-umbul saja, bukan Islam identitas saja, akan tetapi Islamnya sudah teraplikasi di dalam hatinya, melewati wat siratul mustaqim, sudah sampai kepada Allah. Ketika duduknya sudah sampai kepada Allah, ketika berdirinya sudah sampai kepada Allah, ketika sholatnya sudah sampai kepada Allah, ketika ibadahnya sudah sampai kepada Allah, ketika mandinya sudah sampai kepada Allah, ketika masaknya sudah sampai kepada Allah. Semua apa yang diaktivitaskan sudah sampai kepada lillahi ta'ala. Itulah tanda-tanda taubatan nasuha. Itulah tanda-tanda hamba sudah bertemu Tuhannya. Hamba sudah bertemu kepada yang menciptakannya. Hamba sudah bertemu dengan yang menghidupinya. Hamba sudah ketemu dengan yang menguasainya. Hamba sudah bertemu dengan yang menghendakinya, yakni kembalinya uripe manungso kembali kepada uripe Allah.
Jadi untuk mengaplikasikan ini ya tidak mudah semudah membalikkan tangan. Tidak semudah itu, butuh latihan dan latihan. Jadi untuk menuju ke sana, untuk menuju pintu taubatan nasuha, bisa melewati pintu baiat. Jadi baiat sekarang atau baiat nanti ketika syakaratul maut, ketika azab yang pedih datang, ketika hari pembalasan dan hari perhitungan datang, terserah Anda. Anda pilih yang mana. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita disehatkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala agar tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan istiqomah menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Jadi perintah Allah dan larangan Allah itu bila dipandang dari sudut secara syariatnya, maka perintah dan larangan itu hanya sebuah bangsa badaniah, bangsa lakunya badan, bangsa lakunya syariat, yakni badan-badannya yang merasa beramal dan badan-badannya yang merasa bermaksiat. Akan tetapi melaksanakan perintah Allah itu kan bukan babakan badaniah. Allah hanya memandang hatinya. Bila di hatinya gumpalan darah ini masih kotor, masih kewujudan diri manusianya, masih kehidupan diri manusianya, masih kekuasaan diri manusianya, maka pekerjaan apapun yang dilakukan oleh badan-badan ini semuanya kotor. Semuanya tersesat dari Allah. Inilah yang disebut larangan itu. Dilarang kita seperti itu. Kita dilarang mensekutukan Allah dengan kemanusiaannya. Melarang mensekutukan dalang dengan wayangnya. Seolah-olah selama ini kan yang lebih wujud diri manusia kita daripada Allah. Yang hidup seolah-olah diri manusia kita daripada Allah. Yang berkuasakan diri manusia kita daripada Allah. Yang berkehendakkan diri manusia kita daripada Allah di hati kita selama ini. Jadi inilah larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Karena itu semua hakikatnya adalah buah-buah khuldi yang dimakan oleh Bani Adam. Asalnya Adam itu sesungguhnya tak ada, kok merasa ada. Adam itu sesungguhnya tak hidup, kok merasa hidup. Adam itu sesungguhnya tak kuasa, kok merasa kuasa. Inilah buah-buah yang dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi oleh manusia-manusia yang beriman. Jadi kita bila merasa kita beriman, coba cek hati kita. Apakah iman kita sudah demikian, ataukah iman kita masih kufur? Iman akidah kita masih terbalik, mewujudkan makhluk daripada mewujudkan Allah, menyembah hawa nafsu daripada menyembah Allah di hati kita. Itulah semua larangan-larangan Allah. Jadi untuk kembali kepada Allah, maka bertaubatlah sebelum ajal tiba. Maka bertaubatlah sebelum al-maut tiba. Dengan apa bertaubat?
dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Yakni apa perintah Allah yang pertama? Perintah Allah yang pertama adalah jangan sekali-kali kau mensekutukan aku, kata Allah. Janganlah kita mensekutukan Allah dengan diri kita di hati kita. Janganlah kita mensekutukan wujudullah dengan wujud diri manusia kita di hati kita. Janganlah mensekutukan uripe Allah dengan urip manusia kita di hati kita. Janganlah mensekutukan kekuasaan Allah dengan kuasa diri manusia kita di hati kita. Inilah perintah-perintah Allah yang hak. Inilah yang dimaksud la ilaha illallah. Inilah agama yang lurus, agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Jadi agama inilah yang original, yakni hati tidak mensekutukan Allah. Bila hati sudah suci dari selain Allah, maka apapun yang terafal atas badan ini semua sudah ditanggung Allah sendiri. Jadi kemanusiaannya sudah bebas dari hukum-hukum kemanusiaannya. Bagaimana mungkin manusia masih terjerat, terbelenggu, terpenjara oleh hukum-hukum kemanusiaannya, sementara manusianya sudah mati, sudah kembali kepada Allah, sudah rojiun kepada Allah. Jadi manusianya sudah bebas, sudah memakai hukumnya Allah sendiri, yakni jaiz. Jadi Allah yang menguasai makhluknya, jadi Allah yang menggerakkan makhluknya, jadi Allah lah yang memperjalankan makhluknya. Jadi hukumnya sudah kehendak Allah dan kekuasaan Allah sendiri yang berlaku. Di sisi Allah semuanya baik, akan tetapi di sisi manusia semuanya buruk, semuanya sesat, semuanya kemaksiatan. Inilah yang ditekankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita beramal diwajibkan diawali dengan niatan-niatan ibadah, yakni di ujung niat itu ada pintu kembali rojiun kepada Allah, yakni pintu lillahi ta'ala. Jadi jangan aku akui semua apa yang kau lakukan itu lakumu. Kembalikan semua laku-laku yang kita lakukan kepada Allah yang melakukannya. Jadi saksikan Allah penguasa diri kita, Allah yang menghendaki diri kita. Jadi masuklah ke dalam dirimu agar kau tidak terjerat dan terbelenggu makhluk-makhluk yang ada di luar dirimu. Jadi inilah taubatan nasuha, taubat dari menjadi Tuhan, taubat dari menjadi penguasa, taubat dari menjadi Sang Pencipta. Selama ini kan kita menjadi Sang Pencipta, tapi kita tidak sadar apa yang kita cipta selama ini. Duduk kita selama ini merasa kita yang menciptakan duduk kita sendiri.
Berdiri seolah-olah kita yang menjadi penguasa atas berdirinya kita sendiri. Sholat seolah-olah kita menjadi penciptanya atas sholat kita sendiri. Beribadah seolah-olah kitalah sebagai penciptanya ibadah-ibadah kita sendiri yang kita lakukan selama ini. Nah, itu kan sebagai pencipta. Tapi kita tidak sadar, tapi kita tidak tahu itu karena hati kita masih buta, karena hati kita masih ditutupi dan dihalang-halangi oleh syaitan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua senantiasa bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, ke jalan fisabilillah, ke jalan siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.